Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Sobat Belajar. Kali ini kita belajar hukum-hukum dasar kimia ya. Di hukum-hukum dasar kimia itu ada 5 hukum teman-teman. Nah, nama-nama hukumnya itu sesuai dengan pencetusnya. Seperti yang pertama, ini ada hukum Lavoisier. Jadi pencetusnya itu adalah Anthony Lavoisier. Nah, bunyinya hukum tersebut seperti apa sih teman-teman? Nah, bunyinya hukum Lavoisier itu adalah hukum kekalahan massa. Nah, atau hukum Lavoisier. Nah, adalah hukum yang menyatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan, teman-teman. Jadi, kalau dalam sistem tertutup itu massa sesudah sama sebelum itu tetap sama. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya itu dalam pembakaran misalnya atau pereaksian. Pereaksian dia kalau di wadah tertutup, massa sebelum direaksikan itu akan sama dengan massa sudah direaksikan. Seperti contohnya di gambar ini teman-teman. Ini dalam sistem tertutup, ini ada arlemer ya, ditutupin. Nah, di dalamnya ini ada CaCl2 direaksikan dengan Na2SO4. Nah, sebelum direaksikan, ini kan belum direaksikan ya teman-teman. Yang Na2SO4 nya di arlemer. Kemudian yang di tabung reaksi yang kecil ini, yang dalamnya ini adalah CaCl2. Nah, ini yang belum direaksikan. Ini beratnya itu 302,23 gram. Kemudian dikocok, direaksikan agar nantinya CaCl2 nya akan tertumpah dan bereaksi dengan Na2SO4. Nah, setelah direaksikan, dikocok-kocok, akhirnya dia sudah bereaksi ya, menghasilkan zat baru CaSO4 dan NaCl. Dia masanya tetap teman-teman 300,23. Nah, ini menyatakan hukum Lavoisier. Massa sebelum direaksikan dan sesudah direaksikan itu tetap sama. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Terdapat 12 gram magnesium yang bereaksi dengan unsur 16 belerang atau sulfur. Maka berapa jumlah sulfida magnesium sulfida MgS ini ya yang dihasilkan? Tulis bersama reaksinya. Nah, kita tulis dulu bersama reaksinya. Di sini kan magnesium Mg ya teman-teman, bereaksi dengan sulfur S membentuk nih magnesium sulfida. Di sini diketahui 12 ini gram ya teman-teman, massa 12 gram. Kemudian sulfurnya ini 16 gram. Nah, di sini kalau mau tahu ini adalah termasuk hukum Lavoisier, kita cek. Begini caranya ngecek. Nah, di sini yang terbentuk kan nih magnesium sulfida. Ya, di sini ya. Nah, kita yang terbentuk Mg sama S ya, teman-teman. Nah, kita bandingin. Nah, di sini jumlahnya Mg ini kan 1, ya kan? Nah, diketahui AR-nya Mg di sini misalnya ya, diketahui MR-nya Mg itu 24 dan sulfur itu 32. Nah, kita ini jumlahnya Mg di produk kan 1 ya. Di sini kan nggak ada angkanya, berarti 1. Berarti 1 dikalikan 24 dibandingkan sulfurnya juga 1 ya teman-teman. Ini nggak ada angkanya, berarti 1. 1 dikalikan 32. Berarti ini 24 dibanding 32. Nah, ini dikecilin teman-teman. Sama-sama dibagi berapa ini teman-teman? Nah, masing-masing dibagi 8. Nah, 24 bagi 8 ini kan 3. 32 dibagi 8 kan 4. Nah, ini perbandingan 3 banding 4. Nah, berarti Mg-nya ini harus 3 dan sulfurnya harus 4 untuk perbandingannya. Nah, yang disediakan di sini kan magnesiumnya 12, sulfurnya 16. Apakah 12 sama 16 kalau dibandingkan ini jadi 3 banding 4? Kita cek. Ini dibagi sama 4 ya teman-teman ya. Ini kan dibagi 4 jadi 3 kan, 12 bagi 4 kan 3. 16 bagi 4 kan 4. Nah, ini sesuai 3 banding 4. Nah, berarti kalau udah sesuai, otomatis ini adalah hukum Lavoisier. Dia tepat. Nah, kalau udah tepat 3 banding 4 tinggal dijumlah aja untuk mencari jumlahnya untuk MgS. Karena kenapa? Di sini massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, otomatis tinggal dijumlah. Ini kan dia adalah batasnya ya. Kalau sebelah kiri ini namanya reaktan,
sebelah kanan ini namanya produk teman-teman. Ini reaktan sebelum direaksikan. Kalau produk sesudah direaksikan, otomatis ini jadinya tinggal dijumlah, jadinya 28 gram. Nah, kita coba soal yang kedua ya. Ini sebanyak 31,7 gram logam tembaga 1 direaksikan dengan 8 gram gas oksigen di wadah tertutup. Ingat, ini ada cluenya. Di wadah tertutup membentuk tembaga 2 oksida. Nah, ini udah ada reaksinya ya. Kita terus kembali ya. 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuS. Nah, kalau dia dibilangin gas oksigen ya teman-teman, jadinya O2. Kalau oksigen aja itu O. Nah, berapakah jumlah massa zat yang dihasilkan? Nah, kita terus dulu yang ketahuin. Ini tembaganya 31,75 gram, oksigennya 8 gram gini ya teman-teman. Nah, ini ada cluenya tadi. Cluenya apa? Wadah tertutup. Nah, kalau hukum Lavoisier dia itu di wadah tertutup, makanya massa sebelum reaksi sama sesudahnya dia tetap sama. Kenapa? Karena nggak ada perpindahan energi atau materi teman-teman, karena wadahnya tertutup. Nah, tidak ada pergerakan materi yang keluar atau ada materi yang masuk, sehingga jumlahnya materi yang di dalamnya itu tetap sama walaupun sesudah sama sebelumnya, tinggal dijumlah aja, jadinya 39,75 gram. Selesai, gini aja teman-teman. Yang kedua kita bahas tentang hukum Proust. Berarti ini pencetusnya adalah Proust. Jadi bunyinya hukum Proust ini kayak gini. Ini perbandingan massa unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Nah, ciri khasnya untuk Proust itu jadi pasti di reaktannya ada yang sisa dan ada yang habis bereaksi untuk membentuk suatu senyawa. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, saya punya hidrogen, gas hidrogen. Ini direaksikan dengan gas oksigen. Nah, ini akan membentuk H2O. Nah, misalnya yang disediakan untuk hidrogennya itu adalah 4 gram dan oksigennya 16 gram. Berapa massa yang terbentuk untuk H2O? Nah, untuk mencari yang terbentuk, kita harus tahu dulu perbandingan untuk H sama O-nya. Di sini yang dilihat ada yang terbentuk ya. Yang di sini yang terbentuk kan H2O. Karena di sebelah kanan panah itu produk, sebelah kiri panah itu reaktan, teman-teman ingat ya. Nah, di produk itu kan yang terbentuk H2O, ada unsur H dan unsur O kan teman-teman ya. Jadi pembentukannya H2O itu dari H sama O, karena H itu gak bisa dia sendirian, dia harus membentuk molekul diatomik, berarti ada dua-duanya, makanya H2 sama O2. Nah, di sini kita lihat jumlahnya. H itu kan ada 2 ya kan, jumlahnya ada 2 kali AR-nya H itu kan 1 dibanding jumlahnya O. Di sini kan gak ada angkanya, berarti 1 ya. 1 dikalikan AR-nya O 16. Ini 2, ini 16 ya teman-teman. Nah, ini dikecilin, dibagi sama 2, jadinya kan 1 dibanding 8 ya teman-teman. Nah, otomatis yang disediakan H sama O nya harus 1 dibanding 8. Nah, kayak gitu kita harus tahu mana yang habis reaksi, mana yang sisa. Kalau Proust pasti ada yang sisa. Kalau Lavoisier dia pasti habis pas. Kenapa? Massa yang disediakan itu sesuai dengan perbandingannya. Kalau kita cek, ini kan yang disediakan H2 nya 4, O2 nya 16. Kalau kita cari perbandingannya, ini kan kalau dibagi angka kecil kan berarti dibagi 4 ya teman-teman ya. Dibagi 4 berarti ini kan 1, ini banding 4. Nah, ini kan nggak sama, 1 banding 8 ya kan. Nah, otomatis ini pasti ada yang sisa. Nah, gimana cari taunya mana yang sisa? Dengan kita bagi sama pembandingnya. Jadi ini massanya kan 4 dibagi sama pembandingnya itu kan 1 berarti 4 bagi 1 kan 4. 16 bagi 8 ini kan 2. Di sini ada angka 4
ada angka 2. Untuk jadi perbandingan kan berarti kan dibagi dengan angka yang sama kan. Nah di sini berarti kita pilih angka kecil, pengalinya jangan 4, karena kalau pengalinya 4 otomatis yang O nya kurang. Kita coba ya, misalnya pengalinya harus sama antara masanya H2 sama O2. Kalau kita kalikan 4, jadi 1 kali 4 kan ini 4 gram ya, 8 kali 4 kan ini 32 gram. Padahal yang saya sediakan itu 16 gram. Otomatis pengalinya bukan 4 teman-teman, karena terlalu besar. Jadi pengalinya pilih yang 2 karena yang kecil ya kan. Berarti ini yang salah. Oke, berarti kita pilih pengalinya itu 2. Nah 1 kali 2 itu sama dengan 2 gram. 8 kali 2 16 gram ya kan. Ini mula-mula yang disediain, ini yang bereaksi, ini yang sisa. Nah kita kurangin ya kan. Ini yang disediakan 4, yang bereaksi cuma 2, berarti sisa 2 gram. Kemudian yang ini oksigen yang disediain 16, yang bereaksi atau yang digunakan 16, berarti dia habis bereaksi. Kalau yang terbentuk yang dimana yang jumlah? Pasti yang bereaksi, karena kalau yang atas ada yang nggak digunain, ada yang terbuang, otomatis yang dijumlah yang sini. Nah ini panah itu harus sama dengan, berarti 16 tambah 2 itu 18 gram. Jadi H2O yang terbentuk adalah 18 gram. Oke. Nah, biar lebih paham lagi, kita coba soal ya. Nah, contohnya soal untuk hukum proses itu kayak gini. Serbuk besi sebanyak 28 gram. Ini diketahui AR-nya besi ya. Fe-nya itu 56. Direaksikan dengan 20 gram belerang. AR-nya S32 sesuai dengan persamaan reaksi kimia berikut. Nah, ini persamaannya. Zat yang tersisa sesudah reaksi berakhir adalah, nah kita tulis dulu reaksinya ya. Nah di sini Fe ditambah besi tambah sulfur jadinya kan FeS ini ya teman-teman. Nah ini yang disediakan berarti mula-mula ya. Kalau proses itu pasti ada mula-mula, ada bereaksi, ada sisa. Ingat karena proses pasti ada sisa. Nah yang disediakan untuk Fe nya ini 28 gram. Kemudian yang belerang ini 20 gram ya kan teman-teman. Nah kita cari dulu perbandingnya berapa, kita cek perbandingnya di sini aja ya teman-teman. Ini ada Fe dibanding S. Nah kita lihat di produknya, di sini Fe nya ada 1 kan, nggak ada angkanya, berarti 1 dikalikan AR-nya Fe itu 56, kemudian S-nya juga 1, AR-nya S itu 32, berarti ini 56 dibanding 32. Dibagi berapa teman-teman ini biar kecil? Dibagi 8 ya. 56 bagi 8 kan 7, 32 dibagi 8 itu 4. Jadi cari pembagi yang sampai dia nggak bisa dibagi lagi. Nah, jadi Fe nya harus 7, S nya harus 4 perbandingnya. Apakah yang disediakan ini 28 dan 20 itu kalau dibagi 7 banding 4? Enggak ya teman-teman. Nah berarti ada yang habis, ada yang sisa. Kita cek. Nah ini dibagi sama pembandingnya. 28 bagi 7 itu 4 ya teman-teman. Nah 20 bagi 4 itu 5. Berarti dipilih yang kecil, karena yang besar pasti Fe nya kurang. Berarti ini bukan pengalinya. 7 kali 4 ini 28 gram. 4 kali 4 16 gram. Nah ini dikurangi, ada yang sisa. Nah ini habis, yang disediakan 8, yang digunakan 28. Kemudian yang sulfur yang disediain 20, yang dipakai cuma 16, berarti sisa 4 gram. Yang terbentuk berapa teman-teman? Yang jumlah yang sini karena yang bereaksi. Berarti panah tuh sama dengan, tinggal dijumlah. Berarti berapa teman-teman? 4 gram. Yang ditanyakan adalah yang sisa, berarti yang ini.
sulfurnya sisa berapa? 4 gram. Berarti 4 gram belerang. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke hukum selanjutnya. Yang ketiga, kita membahas tentang hukum Dalton. Jadi penemunya pasti namanya Dalton. Nah, bunyinya gimana sih teman-teman? Nah, bunyinya hukum kelipatan perbandingan atau disebut hukum Dalton. Ini penemunya John Dalton. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur penyusunnya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi maksudnya kayak gini teman-teman. Misalnya unsur A direaksikan dengan unsur B. Ini minimal untuk Dalton itu membahas minimal terbentuknya dua senyawa. Misalnya jadinya AB atau A2B kayak gini teman. Nah, perbandingannya ini kalau satunya dibuat tetap, ini misalnya A tetap, yang B ini perbandingannya bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh soal misalnya senyawa A dan juga B tersusun dari unsur X dan Y. Jadi di sini ini ada unsur X dan Y, ini membentuk, di sini bacaan ya, membentuk dua senyawa. Dia membentuk dua senyawa. Senyawa apa aja? Senyawa A dan senyawa B. Gini alurnya teman-teman. Nah, kemudian di tabel ya, senyawa A, ini senyawa A ini kan terdiri dari unsur X sama Y ya tadi ya. Nah, dan senyawa B ini untuk senyawa A, dia di unsur X ini jumlahnya 40%. Terus 40%. Kemudian di senyawa A itu Y-nya 60%. Ini 60%. Kemudian untuk yang B, unsur X-nya 50% dan Y-nya 50%. Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan perbandingan massa unsur X dalam senyawa A dan B. Yang ditanyakan adalah perbandingan untuk unsur X yang ini aja dalam senyawa A sama B. Nah, kalau hukum Dalton ini yang ditanyakan adalah perbandingan. Jadi gini. Nah, kalau mau cari perbandingan X, otomatis Y-nya harus sama ya teman-teman. Nah, di sini kan 60 sama 50. Nah, ini bisa kalian samain dulu. Kan ini ada dua variabel loh. Kalau kita mau mencari perbandingan satu variabel, yang variabel yang lain harus tetap, Y-nya harus tetap. Di sini 60 sama 50 kita samain. Bisa dengan dijadiin kalikan, ini kalikan 5 ya teman-teman. Ini kalikan 6. Boleh. Ini cara pertama. Jadi ini kalau yang Y-nya kalikan 5, otomatis X-nya juga kalikan 5 ya. Jadi kita pindah di sini X sama Y. Otomatis 40 kali 5 ini kan 200%. Ini 60 kali 5 berarti 300%. Kemudian yang B ini 300%. Ini 300% juga ya, kalikan 6. Nah, ini Y-nya udah sama teman-teman. Berarti kita bisa bandingin X-nya. Berarti untuk senyawa A dan B, untuk unsur X ya, ini 200%, ini 300%. Persennya boleh dihilangin ya teman-teman. Ini boleh dicoret, persennya juga boleh coret. Nah, kita kecilin, sama-sama dibagi 100. Ini 2, ini 3. Berarti perbandingannya 2:3. Atau ini cara kedua, ini cara pertama ya teman-teman, atau cara kedua. Kalau cara kedua, kita langsung kecilin angkanya. Di sini kan ada 40 sama 60, 50 sama 50 ya. Nah, kita terus ulang aja. Ini X-nya, ini Y-nya.
ini senyawa A, ini senyawa B. Oke teman-teman, di sini tadi 40%, ini 60%, ini 50%, dan ini juga 50%. Nah, kalau cari perbandingan X otomatis Y nya harus sama kan teman-teman. Nah, lebih enak itu ini dikecilin aja angkanya, dikecilin, berarti ini dibagi 20 ya, jadinya ini jadi 2 ya kan. 40 bagi 20 kan 2, 60 bagi 20 jadinya 3 kan. Ini X, ini Y. Nah, kemudian ini juga dibagi, yang paling kecil bagi 50 ya teman-teman. Ini A, ini B, otomatis ini 1, 50 bagi 50 kan 1. Ini 50 bagi 50 juga 1. Aduh, tipu nih. Nah, 1 ya. Nah, di sini udah kecil, enak kan kalau hitungnya. Dan yang diminta perbandingan X, otomatis Y-nya harus sama. Ini perbandingan X, Y-nya harus sama ya kan. Berarti ini dikalikan 1, ini dikalikan 3 biar sama-sama 3. Nah, di sini X sama Y, otomatis ini dikalikan 1 kan tetap 2 sama 3 ya. Ini kalikan 3 semuanya jadinya 3 sama 3. Nah, Y-nya udah sama, berarti perbandingan X-nya itu sama kayak yang di atas. A banding B, untuk X ini 2 banding 3. Tuh kan sama teman-teman. Untuk yang kedua, untuk soal hukum Dalton ya. Nah, ini unsur berang dan unsur oksigen dapat membentuk dua senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2 ya teman-teman ya. Nah, di sini udah diketahui presentasinya. Di senyawa 1 S-nya itu 50, O-nya 50. Kemudian senyawa 2 S-nya 40, O-nya 60. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa. Nah, yang ditanyakan adalah nih perbandingan nih unsur oksigen. Jadi kalau yang ditanyakan unsur oksigen, otomatis yang belerang atau sulfur ini harus sama. Ini harus sama teman-teman. Nah, jadi lebih enak yang cara kedua, disederhanain biar hitungannya mudah ya teman-teman. Jadi ini diringkas, ini S sama O ya. Ini senyawa 1, senyawa 2. Oke. Nah, di sini ini kan 50 sama 50 diringkas ya, masing-masing dibagi 50 ya, biar kecil, berarti 1 banding 1. Kemudian yang kedua ini dibagi 20 ya teman-teman, jadinya 2 banding 3. Nah, yang diminta itu adalah perbandingan O, otomatis S nya harus sama kan. Ini kan 1 sama 2, ini kan beda, disamain dengan dikali 2 yang atas kan, dikali 1. Jadi ini S, ini O, perbandingannya ini jadi ini kan kalikan 2. Kalau dikalikan 2 otomatis semuanya dikali 2 teman-teman. Ini 2. Jadi 2 banding 2. Kemudian ini dikalikan 1 yang bawahnya ya, berarti 2 banding 3. Nah, S nya udah sama. Nih, S nya udah sama kan, baru bisa bandingin O nya, berarti 2 banding 3. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke hukum yang keempat ya teman-teman. Ini ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu apa sih? Pada hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa perbandingan koefisien dalam reaksi kimia sama dengan perbandingan volume pada keadaan suhu dan tekanan sama. Jadi di sini perbandingan koefisien, notnya ya, perbandingan koefisien, saya singkat koef ya, itu sebanding dengan volumenya. Jadi apapun itu satuannya volume ya, ini bisa liter, bisa mili, bisa sentimeter kubik, bisa desimeter kubik. Nah, itu kalau ada satuan-satuan volume itu pakainya hukum Gay-Lussac. Kita untuk hukum Gay-Lussac diketahui persamaan reaksi nggak sederhana berikut. Ini ada SO2 ditambah O2 menjadi SO3 ya. Kita tulis reaksinya. Ini SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Nah, di sini diketahui nih gas
belerang dioksida itu 60 mili, berarti yang SO2 nya 60 mili. Nah kemudian yang 30 mili ini adalah gas oksigen, ini 30 mili. Nah ini menghasilkan gas belerang trioksida, ini SO3 itu gas belerang trioksida. Perbandingan volume untuk SO2, O2 dan SO3 itu menurut Gay-Lussac itu berapa? Nah kalau ada satuannya ini teman-teman, mili pasti nih hukum Gay-Lussac. Nah di sini cluenya kan perbandingan koefisien ini setara dengan perbandingan volume kan. Berarti untuk mengetahui perbandingan volume kita harus tahu perbandingan koefisiennya. Jadi harus tahu koefisien itu yang mana sih. Jadi angka depan misalnya gini ya teman-teman, NH3. Kalau ada 2, nah ini namanya koefisien teman-teman. Nah depannya senyawa itu koefisien, ini menyatakan jumlahnya molekul. Jadi ini harus disetarain persamaannya. Kalau disetarain otomatis ini kan ada batasnya panah. Nah panah itu sama dengan penyetaraan reaksi kimia itu unsur sebelah kiri panah itu harus sama jumlahnya dengan unsur sebelah kanan tanda panah. Nah di sini unsurnya ada apa aja? Ada S sama O. Nah di sini S-nya jumlahnya 1 ya teman-teman. Kalau nggak ada K-nya berarti 1. Jadi kayak gini misalnya ya, ini ada Al2 SO4 3 kali. Nah, berarti di sini Al-nya ada 2. S-nya itu ini kan ada angka 1 kan, dikalikan 3. Jadi S-nya 3, O-nya ini 4 dikalikan 3 berarti 12. Kayak gitu hitungnya ya. Di sini S-nya 1. Kemudian yang di kanan S juga 1, berarti udah sama. Skip dulu. Di sini O-nya 2 ditambah 2 ya, teman-teman. Ini 2 sama 2. Dan di sini 3. Nah, mana yang dikalikan? Kalau mau kalikan yang kecil yang ini 2 ini, otomatis S-nya akan ikut berubah, ya kan? Nah, berarti yang dikalikan yang mana? Yang ini. Nah, kalau yang ini berarti 2 ditambah berapa? Sama dengan 3. Ditambah 1 ya. Jadi 2 ini dikalikan koefisien berapa biar jadi sama? Biar sama dengan 1. Dikalikan setengah kan? Nah, berarti ini koefisiennya setengah. Nah, kalau misalnya bingung kalau dia koefisiennya pecahan, boleh ini semuanya dijadiin angka bulat dengan dikali 2 teman-teman ya. Jadi ini 2SO2 ditambah O2 kan setengah kali 2 1 ya. Ini menjadi 2SO3. Nah, tadi ini 60, ini 30. Berarti ini berapa yang SO3-nya? Jadi di sini kalau koefisien 2 aja 60, berarti satuannya berapa? Jadi 60 dibagi 2 berarti 30. Berarti pengalinya semuanya ini adalah 30. 2 kali 30 60, 1 kali 30 30, 2 kali 30 60 juga. Nah, berarti ini tinggal dikecilin. Kan udah urut ya, sesuai ya. SO2, O2, SO3 dengan dibagi 30 berarti 2 1 2. Oke, berarti jawabannya C. Sebenarnya dari awal sudah dapat sih jawabannya teman-teman. Dari saat penyetaraan ini, penyetaraan reaksi kimianya. Kan ini udah dapat koefisiennya. Ya kan, teman-teman? Ini koefisiennya udah dapat 2 1 2. Nah, ini otomatis pasti sesuai ini. Perbandingan koefisien sesuai dengan perbandingan volume, jadi nggak perlu cari volume yang untuk SO3. Oke, kita lanjut yang hukum selanjutnya ya. Untuk yang terakhir ini hukum Gay-Lussac. Ini kok hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro ya teman-teman. Hukum Avogadro, ada yang tahu nggak gimana bunyinya? Nah, bunyinya hukum Avogadro itu menyatakan bahwa gas-gas yang memiliki volume sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula nih. Memiliki jumlah molekul yang sama juga. Nih kita note ya. Nih. Kalau volumenya sama, nih
volumenya sama, ini jumlah molekul juga sama. Untuk massa dari suatu gas ideal tertentu, volume sebanding dengan jumlah mol. Nah, ini berhubungan sama hukum yang sebelumnya, teman-teman. Seperti ini, kalau kita simpulkan, ini kolaborasi sama hukum Gay-Lussac. Jadi perbandingan koefisien, ini koef, itu akan sebanding dengan volume dan juga sebanding sama jumlah molekul. Jadi contoh, misalnya ini punya persamaan reaksinya gini, N2 ditambah H2 menjadi NH3. Nah, misalnya diketahui di sini jumlah molekulnya 2 kali 10 pangkat 23 molekul ya. Oke. Nah, ini berarti untuk jumlahnya H2 sama NH3 itu berapa? Nah, di sini tinggal kita kayak yang setarain, teman. Jadi ini panah berarti sama dengan, nah jumlahnya unsur sebelah kiri panah itu harus sama dengan jumlah unsur sebelah kanan panah. Nah, di sini ada unsurnya ada N sama H ya. Di sebelah kiri N-nya ada 2. Di kanan ada 1. Berarti kan yang dikalikan yang mana? Yang kanan kan? Karena yang kecil yang kanan. Dikalikan 2. Berarti itu otomatis tambahkan di sini 2-nya. Udah N-nya udah sama. Sekarang hanya di sini 2. Di sini hanya jangan lupa dikalikan sama depannya 6. Berarti yang dikalikan yang kiri dikalikan 3 biar sama dengan 6. Nah, untuk menyatakan jumlah molekul H2 sama NH3, ini kan berarti nggak ada angkanya 1 ya. Kan perbandingan koefisien itu setara dengan perbandingan jumlah molekul. Kalau 1 aja 2 kali 10 pangkat 23, kalau 3 berapa? Tinggal dikalikan ya. Berarti ini 6 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian kalau 2 tinggal kalikan 2-nya. Karena satuannya aja 2 kali 10 pangkat 23, berarti semuanya koefisiennya ini 1, 3, 2 semuanya dikalikan 2 kali 10 pangkat 23. Berarti ini 4 kali 10 pangkat 23. Gimana? Ada yang tanya? Kita coba soal ya. Nah, misalnya ini ada soal, diketahui reaksi belum setara berikut. Ini ada 1, 2, 3 sampai 5 ya. Berdasarkan hukum Avogadro, pada P dan T yang sama, tekanan dan suhu yang sama, reaksi yang jumlah volume reaktannya sama, nih jumlah volumenya sama, itu dengan jumlah volume hasil reaksinya adalah reaksi nomor. Nah, ini kalau jumlah volume lebih ke Gay-Lussac ya. Nah, di sini berarti kita kan ini jumlah volume itu setara dengan koefisien. Nih, saya kotain ya. Nah, berarti harus cari perbandingan koefisien yang setara antara produk sama reaktan. Nah, jadi ini setarain dulu teman-teman. Nah, di sini yang pertama ini kan hanya 2, ini hanya 2 udah sama. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 1, berarti ini dikalikan setengah. Nah, berarti belum ya. Nah, di sini kan di reaktannya, untuk reaktan ini tak tulis ya, ini reaktan, ini produk, ini untuk 1. Ini kan jumlahnya 1 tambah 1 ditambah setengah ya teman-teman. Yang di produk tuh cuma 1, berarti ini kan nggak imbang, nggak sama. Yang kedua, di sini N-nya 2, di sini N-nya 1, berarti ini kalikan 2. Nah, terus N-nya udah sama, hanya sekarang hanya di sini 2, ini hanya 6, berarti ini dikalikan 3. Nah, jumlahnya berarti ini 1 ditambah 3 yang untuk reaktan, yang produk ada 2, berarti ini juga nggak sama. Yang ketiga, nah di sini hanya 2, di sini hanya 1, berarti ini kalikan 2. Terus di sini I-nya 2, di sini udah I-nya 2. Nah, sip, udah setara.
Nah ini 1 ditambah 1 untuk reaktan ini sama dengan 2. Nah ini sama, berarti jawabannya yang C.